Lho aku duwe simpanan piro 5 juta banyak dijual. Aku itu dibayar mulai seminggu yang lalu. Wis dari boro-boro akhirnya berbondong-bondong orang ngambil simpanan. Ras terjadi. Oke? Ya udah, kalau begitu nomor duit 1 miliar disalurkan 600 juta. Yang 400 disiapkan sopo bukti setiap saat ada orang yang mengambil. Bagus? Bagus. Elek. Ya apa sih Pak? Kok elek? Cik elek aja. Kalau tadi disalurkan semua, gak ada likuiditas. Saiki cuma disalurkan 60, likuiditasnya sisa uang 400. Over liquid duitnya kakean. Liquid, bukan likuidasi, likuidasi itu likuiditas. Likuidasi itu dibubar. Lah terus siapa apa Pak? Ingat, jenengan nomor duit 1 miliar disalurkan 600. Jenengan nomor duit nomor keuntungan bunga dari 600 juta. Tapi jenengan harus membayar jasa simpanan 1 miliar. Nututi apa? Belum lagi biaya operasional, belum lagi sing macet, belum lagi ono pajak. Ya, itu saya dengan sampaikan tadi. Pakai sing nabung, tapi sing baik, sing milik gak ono. Oke, itu ya. Jadi ini juga jelek. Over liquidnya di mana? Bisa jadi ada di kas dan bank atau dengan salah pengelolaan nomor duit 1 miliar, nomor nomor 1 miliar, sing 200 digawe tuku ruko, uang muka ruko, ya toh? Sing 200 digawe cadangan kas, podo ae. Blunder. Ruko tidak menghasilkan, kan gitu kan? Oke. Nah, itu juga nggak boleh. Itulah intermediasi. Ya. Apalagi ada NPL, non-performing loan, atau NPF, non-performing finance, kredit pinjaman yang tidak mempunyai kinerja bagus alias kredit bermasalah, kredit macet, duit gak lebu, gak ono duit gak bisa diputar balik, ya kan? Keuntungannya, potensi keuntungan gak akan dapat hilang. Itu NPF, jahat banget. Pertanyaannya, nah terus gimana Pak? Ini sebetulnya mau kita salurkan, tapi iki gak tertarik. Paham ya? Oke, tapi teorinya apa? Kalau saya balik, bagaimana menetapkan bunga lending? Base lending rate namanya. Dasar penetapan bunga lending, tarif lending 2%, 1,5%. Kok iso menjual 0,9? Kenapa? Apa kira-kira jawabannya apa? Yang tadi kan kaget tuh, kok bisa cilik men? Kenapa Pak saya bisa menjual murah? Tempat saya itu ada 0,9, ada yang 1%, ada yang 1,25 menurun sliding, ada yang 1,5 sliding menurun. Jadi nggak sama, jenis produk berbeda, bunganya berbeda. Kenapa? Karena oleh juga beda. Yang 0,9 itu kalau saya menyimpan simpanan pendidikan atau simpanan apapun ono 1 juta, simpanan saya sudah 1 juta atau 50 juta, saya pinjam 45 juta, sesuk langsung disetujui Pak, langsung disetujui, langsung ditransfer ke rekening simpanan saya di koperasi. Kenapa? Bisa dan dikasih bunga 0,9%. Karena aman. Karena aman itu salah satunya. Jadi nggak ada komponen biaya resiko, cadang resiko ya kan. Jadi dari mana uangnya? Dari penghimpunan dana yang bunga simpanan sukarela ya dan simpanan tertentu yang bunga simpanannya, jasa simpanan hanya diberikan 0,1 sampai 0,2%. Ulangannya 0,2, ngedoli 0,9. Berarti bagiannya berapa?
0,7 resik. Bayangkan 0,7 resik. 0,7 itu bagi sebuah lembaga keuangan keuntungan yang gede. 0,7 karena nggak ada biaya resiko Pak. Ya, biaya operasional juga rendah. Dengan sendirinya itu orang-orang terpercaya yang bisa langsung angsur gitu. Oh jadi duit simpanan 50 juta, nilai 45 juta, kasih Pak. Ya, nah dia kan bayar. Kok masih utang? Oke, sekarang jenengan ya, jenengan nyimpen setiap hari dengan harapan nanti di tahun ke-7 akan menggunakan uang itu untuk sekolah anak. Ya, di tahun ke-5 jenengan butuh duit, untuk mau beli mobil kurang atau bayar yang lain, moro-moro ambrol naik bocor untuk 40 juta. Jenengan akan memilih cukup duit simpanan tabungannya anaknya atau utang. Ibu jawab nih, kalau salah jawab. Wes, paham? Itulah bagian pendidikan perkoperasian. Bagaimana kita bisa mendidik mereka merencanakan keuangan rumah tangga di masa yang akan datang. Wes terserah tuh. Nah, jenengan mesti milih utang tuh. Atau jenengan mau sudah daftar haji, ya toh, bayar serawe wis oleh kuota, budal bolong tahun meneh, engko bolong tahun kudu pas budal harus melunasi berapa Pak sekarang? 56, nek selawe 56 dikurangi selawe kurang piro? 36. Kurang 31. Wis nabung wis 20. Di tengah-tengah jenengan butuh duit, anaknya loro sing anaknya iki butuh duit cuma digawe dokter 10 juta. Bojone sesar misalnya, wis arep dulu tabungan haji apa utang. Ya wis terjalan. Ngopi di sini. Ini loh cerdasnya para pengelola. Ada jenengan ngelola lamaran tok, sego putihan tok, kalau ramuke. Pak, sudah sekarang. Ngono lho, gak ono kembangane jare Prabowo itu kan kembangane minta surat. Set ya. Iki kembangane. Ngono lho. Ana godhong turine, ana kacange, ana cambahe, kayak sambel ya jenisnya banyak. Ana sambel pecel, ana sambel tumpang kan itu lho. Itulah kembangane lamaran kok simpanan sukarela. Pinjaman ya pinjaman. Coba bayangkan jenengan hanya pinjaman kok. Ada orang sudah pinjam 50 juta, tenor 3 tahun. Sudah bayar 2 tahun. Produk kita itu hanya satu, produk pinjaman pil. Dan sudah bayar 30 juta, dia ini tekoning operasi, pengen utang meneh. Boleh? Dia masih belum lunas, pinjamannya belum lunas. Kenapa? Potong kontrak atau top up atau kompensasi, betul? Padahal dia ada kemampuan membayar, usahanya ada, karakternya bagus, tetap dengan common top up. Kalau di tempat saya tidak. Loh Pak Yusuf, oke. Minimarketnya masih jalan. Oh masih ini loh, sampai dulu nih Google malah tambah itu loh, di wedi ya lah. Loh ini loh pengen ya sudah. Mau untuk apa sih Pak? Ini loh, jangan nutupi toko mobil aja kurang-kurang 50 juta. Ya sudah Pak. Kan kemarin sudah ada punya pinjaman, koperasi masih punya produk lain Pak. Apa? Produk kepemilikan mobil. Jadi yang 50 juta itu tak kayak pinjaman tapi produknya berbeda. Yang kemarin kan dengan produk untuk usaha. Saya usaha lanjut saja. Jadi jenengan sekarang mempunyai 2 pinjaman. 1 untuk modal usaha, 2 pinjaman konsumtif. Ini kuliah jenengan sugih produk kreatif. Tapi nek
orang duwe ya pinjamannya satu tel, akhirnya terpaksa harus top up potong kontrak kompensasi. Gak sorry ya jenengan kurang jos ngomong ini gue gudang iya toh. Nek jenengan masih punya pinjaman terus jenengan mau beli mobil, jenengan mau apa ya dikei Pak, selama pendapatannya masih bisa membayar, karakternya bagus, ada capital, ada kolateral, BPKB nya dipakai sebagai jaminan. Enggak, ada konsumtif, ada produktif ya kan. Jenengan sudah pinjam untuk pengembangan bisnis, jenengan diploma, dikei harus top up? Enggak, enggak menarik di top up. Tapi nek jenis programnya sama, enggak harus top up. Ya, jenis pinjamannya sama top up, tapi nek jenis pinjamannya berbeda. Oh, ya paham ya. Itulah kembangan, itulah pikir yang kita harus berkembang. Oke? Ada pertanyaan lain? Sudah terjawab ya? Tanyanya singkat, tinggal tapi panjang. Kurang komplain, ini gak muncul juga tak katakan ini. Oke Pak, go. Kami kan di tahun 2025. KSP sudah diantaranya pada 2005 G. Di dalam ADART itu di situ memang secara eksplisit itu memang tidak tercantum bahwa kami pengertiannya kalau simpanan pokok itu sama dibayar selama berapa kali saja. Yang saya baru dengar bahwa simpanan wajib itu ternyata bisa berbeda, tidak harus sama. Tinggal waktunya juga bisa 1 bulanan, bisa 2 bulan. Nah, berarti di sini kalau tidak sama, berarti ada pernyataan dari anggota bahwa saya simpan wajib saya nanti tiap bulan 50 atau 100, ada yang 200, terserah kemampuan anggota. Ya, saya lihat di Google itu di PSKK misalnya, saya bacanya kok itu bank di koperasinya belum muncul. Ya, memang untuk menentukan simpanan wajib itu kami selalu menggunakan karena itu adalah dewannya koperasi, mulai dari 10.000 Pak sampai dengan 400.000 simpanan pokok, sampai sekarang 400.000. Kemudian simpanan wajib juga begitu, dulu 5.000 sampai sekarang 50.000 per bulan. Ini sama semua Pak, karena kami tidak mengerti kalau itu tidak harus sama kalau simpanan wajib. Nah, bagaimana sekarang? Karena ini untuk modal supaya tambah banyak. Berarti siapa yang anggota yang punya banyak uang, banyak modal, bisa disimpan di simpanan wajib tanpa harus samakan dengan yang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, ini harus membuat surat pernyataan bagaimana? Terima kasih. Pak Rifai, pertanyaan bagus. Tadi sudah saya sebut. Dasarnya ini. Dapat? Dapat saya Pak ya? Undang-Undang 25 tahun 92 ya, penjelasan pasal 40 sekian huruf B. Oke, definisi simpanan wajib, definisi simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak boleh diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah
kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak boleh diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota. Jelas, clear, jelas. Loh Pak, kalau setiap bulan dan jumlahnya sama, ya boleh. Tapi saya katakan itu tidak strategis. Sesuatu yang diatur sangat luas, kita membatasi kecil banget. Harus sama, harus setiap bulan. Nek duit-duit harus ditambah, gak boleh itu setiap bulan. Dengan harus bayar, saya ini gak boleh bayar. Orang mau nyetor modal dilarang-larang, kan begitu. Belum lagi kalau mereka tidak aktif, jumlah anggotanya banyak, gak aktif, saya bayar simpanan wajib, saya aktif tok, leres. Ya kan? Dengan menyalahi aturan jenengan piyambak. Jadi setiap bulan harus dibayar, wajib bunyinya. Kalau dia nggak bayar kan harusnya ada sanksi, namanya wajib, ya kan? Gitu loh. Nah, apakah sudah punya sanksi orang yang tidak membayar simpanan wajib? Nggak punya. Gawe-gawe dewe, dilanggar-langgar dewe. Saya boleh dilanggarnya cuma satu. Nopo. Jadi di dunia ini yang bisa dilanggar itu hanya satu. Sholat. Selain sholat nggak boleh dilanggar. Jenengan turun yang langgar, nggak elok. Ya, mangan rame-rame, kencing dilanggar, semua ini ya. Tapi nek sholat boleh. Boleh dilanggar. Sholat itu loh, nek ini oleh boleh dilanggar. Setelah aku semangat. Oke, dari sini maka momen ini momen jenengan mau berubah, momen jenengan harus mengembangkan operasi sekarang waktunya. Mumpung sudah Permenkop ada, sudah self declare dan sebagainya, sudah paham ikut diklat, maka di anggaran dasar bisa dirubah. Perihal simpanan wajib gitu Pak ya, di anggaran dasar. Ayat 1 bisa menyambung ini. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak wajib bla 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 bla. No, ayat 1. Ayat 2 mengakomodir. Simpanan wajib dibayarkan setiap bulan yang jumlahnya diatur melalui anggaran rumah tangga. Jangan di anggaran dasar. Karena kalau jumlahnya dirubah Anda harus PAD, ya kan? Atau diatur dalam peraturan khusus. Silakan. Ayat 3. Selain simpanan wajib sebagaimana diatur ayat 2, anggota dapat menyimpan membayar simpanan wajib secara sukarela yang besarannya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Bisa membayar simpanan wajib secara sukarela, tidak harus diperintah, ya kan? Tapi dimasukkan ke simpanan wajib. Itu loh Mbak, apa sih? Bedanya apa simpanan sukarela dengan simpanan wajib sukarela? Scan itu Mbak ya. Sukarela toh sewaktu-waktu dapat diambil, tapi kalau simpanan wajib sukarela tidak boleh diambil. Ke Pak Rektor. Di dalam peraturan yang lain bunyinya simpanan wajib atau yang karakteristiknya sama dengan simpanan wajib, yaitu tidak boleh diambil. Oh bukan. Satunya. Terus ayat berikutnya, ya, yang ya, koperasi dapat, UPN. ya, Closing kemarin jadi fotokopiannya jangan kasihkan. menghimpun simpanan wajib pada saat diperlukan untuk menambah ekuitas. Tata cara ya penyetoran mengambil duit diatur dalam anggaran rumah tangga. Jadi simpanan wajib itu banyak opsinya, gitu loh ya. Bahkan ada beberapa KSP yang mengatur begini, yang nomor 1 tadi Pak ya, nomor 1 tadi, tapi nanti ada ayat sekian. Simpanan wajib dibayarkan oleh anggota pada saat anggota melaksanakan transaksi dengan operasi yang jumlahnya
ditentukan melalui peraturan khusus. Tidak setiap bulan, tapi pada saat transaksi, pada saat pinjam realisasi dia bayar simpanan wajib. Pada saat angsur simpanan wajib entah 500, entah 5.000, besarannya ditentukan, ya kan? Pada saat nabung juga bayar, pada saat ngambil simpanan bayar, pada saat itu pokoknya setiap transaksi dengan koperasi dia bayar. Yang besarannya misalnya ditentukan minimal 2.500. Kan nggak kosong Pak, ya kan? 2.500 itu udah kali duit parkir, betul ya? Parkir motor di Pasuruan berapa? 2.000. Kira-kira nek ketokno duit 5.000, duitnya gak hilang ya. Insya Allah kalau pendidikannya bagus ya, pendidikan berkoperasi yang memberikan pemahaman bagus. Pak, susuk Pak, pinter susuk kalau 3.000 wis lebih simpanan wajib. Bentar lagi itu Ya kan? ada Mobil tak infak no, terkait dengan tak masukkan simpanan sukarela, tabungan atau simpanan wajib. Kan begitu. Jadi banyak pilihan, banyak jalan menuju potensi di bidang keuangan koperasi Bu. Nah, Itu sudah Pak terjawab? biayanya mandiri itu 3 juta. Itu gimana ya? Kita ikut atau tidak? Dalam waktu dan kesempatan tertentu, mau pada saat butuh duit oleh ditawarkan, setiap bulan juga boleh, setiap transaksi juga boleh, setiap saat juga boleh. Enak Pak? Tapi nek jenengan hanya patroi semua yang ini kan pas banget ya tak? Hanya patroi harus setiap bulan. Belum. Boleh, boleh. Gak larang. Tapi tidak dinamis. Menghimpunnya tidak dinamis. Ya tak? Mengumpulkan duit setiap bulan jumlahnya tak boleh. Susah. Itu. Bisa dipahami ya? Loh, saya bayar uang 10 lah, ya rapopo 10 saya 1 juta, kami 10 juta, ya kan? Bener loh, karena kami sukarela, ya kan? Asalkan satu orang tidak boleh melebihi 20% dari total ekuitas. Permen 8. Gua kalau mau suku 20% dari total ekuitas, dari total modal sendiri. Nek modal sendiri dia 1 miliar, berarti tidak ada orang yang melebihi 200 juta simpanan wajib. Itu Pak, supaya itu pemerataan, tidak ada single majority, mayoritas tunggal. Sehingga kalau dia tunggal dia menguasai, mendikte koperasi. Itu Pak ya. Mau nggak Pak? Mau? Mulai rame ini, mulai panas. Begini Pak, saya bercanda. Kira-kira motivasi apa bagi anak itu membayar simpanan seperti itu? Ya. Padahal kan tidak bisa diambil semua. Iya betul. Oke, simpanan pokok dan wajib menjadi komponen apa? Pembagian SH. Semakin besar simpanan pokok wajibnya yang dibayar, bagian dari SH semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, simpanan sukarela, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan-simpanan lain yang dibayarkan oleh anggota di koperasi dapat dipakai sebagai jaminan pinjaman. Jadi total simpanan sukarela, simpanan berjangka dengan tambah simpanan pokok, tambah simpanan wajib, total 55.000, 20 juta, dengan kira-kira bayar utang 75 langsung dikei. Nek gak bayar dengan ditokno duit-duit dengan itu dikompensasikan untuk bayar, selesai. Itu masuk akal kan? Nah, maka itu pendidikan berkoperasian. Awet duit ilmu, tapi nek anggota ini gak paham, dia bodoh kira. Bener. Anggota itu juga pengusaha, anggota owner, anggota harus paham. Di tempat saya pembagian keuntungan kecil Pak. Karena semuanya sudah dialokasikan dulu pada orang yang nyimpen, orang yang punya modal, orang yang punya apa. Jangan lupa loh ya, koperasi harus ada modal yang cukup loh ya kan? Itu. Terus anggota pinjam murah. Setelah saya perbandingkan dengan di BSI dengan di koperasi saya, kalau saya pinjam 250,
ya kan? Maka saya dalam jangka waktu 3 tahun waktu itu saya bisa penghematan 10 juta. Bayangkan. Nah aku pinjam di BSI bayar sak mini, tapi di koperasi lebih murah 10 juta. Maka 10 juta menurut koperasi yang didengungkan ke kami itu, ya kita kan dicuci otaknya, ya kan? Ojo boleh S1 toh, ojo kejar S1 kan ya kan? Tapi kilo S1 jenengan itu apabila jenengan memanfaatkan koperasi untuk pinjam, jenengan itu termasuk S0 S1, sehingga pajak koperasi juga nggak besar. Akhirnya nggak ada orang menuntut S1 nggak gede-gede, jenengan pinjam selisihnya kita S1-nya jenengan. Kekuatan pendidikan perkoperasian luar biasa, terus menerus dilakukan. Zoom, surat toko, leaflet dalam bentuk apa dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Nah kalau saya pinjam ke koperasi gak menguntungkan, ngapain saya pinjam di koperasi? Lebih baik saya gak pinjam di koperasi, pinjam di bank lain, iya kan? Tapi saya mendapatkan kenikmatan, saya bisa bertransaksi, saya bisa ya macam-macam. Yang kita harus ada buktinya. Ini apa? My bank, Livin, BCA, ini Alo, Bank Jago, macam-macam bank pakai kami di sini. Ini apa? Ini koperasi. Ya, koperasi ini Pak. Tak tunjukkan Pak, ini baru saya nyalakan. Ya. Nama saya bukan, saya kacamata dulu pakai. Nama saya Yusuf Sofyan, benar saya ya, wajahnya benar saya, mana fotonya, benar nih simpanan pokok ya, simpanan pokok, saldo nih simpanan pokok, simpanan wajib, pokok, wajib, terus nggak usah nih, mutasi pinjaman saya terus lunas, tapi bisa saya cek lagi kan gitu, mulai tahun berapa? Ini tahun 2020 saya pinjam. 2020 bulan Februari ya, awal-awal ini terus, nah ini coba biro pinjaman saya, ini biro pinjaman saya, saldo pinjaman ini loh Pak, biro 228 yang di koperasi, oh gendeng kan ini duit di koperasi, ini biro tahun 2023 Januari saldonya berapa? 0. Dan saya senang, saya bangga pinjam duit 250 di gone kopra. Nah, tanya bolak-balik. Oh, wes masalah ini urusan guru ini. Napa Pak? Yang lama menjaga Islam, tapi ketika diganti ternyata dia punya simpanan banyak, ya akhirnya diambil. Ya, itu tadi sekarang sudah diatur di Permenkop. Pemilik pemodal maksimal hanya 20%. Manfaatkan pemerataan anggota. Itulah yang single majority. BMPP juga sama. Batas maksimum pemberian pinjaman juga diatur hanya 10% dan 15% dari modal sendiri. Ya, nanti dibaca ya Permenkop 8. Itu makanya itu karena nggak seimbang, gitu loh Pak. Karena nggak seimbang. Terus yang kedua, dengan gagal melakukan regenerasi aturan-aturan internal itu. Bertahun-tahun dia merasa sing gede dia merasa apa kan, begitu diganti sakit hati. Harusnya diganti itu harusnya dengan smooth gitu loh ya. Ojo terus harus diganti anaknya dicoba, harus diganti minta 3 periode. Yo apa sih harus kenal ya kan? Ya tapi kan wong sawangan ini kan gak enak dulu ya kan. Dulu ya. Ya tapi dipilih aja. Karek nom ya kan. Sing di amin.
tadi film. Tadi apa? Ya itu sih bisa naik. Saya nggak mendukung tiga-tiganya. Saya independen guys, tapi gue belum milih sopo. Udah ya itu Bapak dan Ibu ya. Nah yang terakhir kita tinggal seperempat jam. Memberikan orientasi perkoperasian kepada anggota. Nah ini materi yang kedua. Materi yang kedua. Begini Bapak dan Ibu, kesalahan yang cukup mendasar padahal di prinsip perkoperasian ada pendidikan perkoperasian ya kan? Dan pernah melakukan kan? Pernah? Bagus. Berapa tahun? 1 tahun berapa kali? 5 tahun sekali. Pendidikan perkoperasian ada? Belum. Dia perlu lapang berapa? Terlambat ini. Dikit pinter 800 juta. Loh, kok gak sampai 500 juta? Lagi berapa? Di bawah 500. Kan harus minimal 500 modalnya ya, sudah tahu kan? Permodalannya, modal sendiri harus digede dong. Ya, oke. Pernah melakukan pendidikan perkoperasinya? 1 tahun. Belum ya, jadi kan? Belum. Jadi kan Pak? Belum. Ada yang sudah? Terus duitnya dana pendidikan mesti gawe opo? Duit dana pendidikan digawe pendidikan perkoperasian ya ora tahu. Digawe kompetensi yo eman sampe opo. Ya. Setelah mulai nek kasus-kasus kok berdua koncone gak punya materi ya. Engko nanti pas makan kita speak apa? Boleh lah, dana pendidikan kan gak untuk rekreasi sih, gak oleh dana pendidikan gawe rekreasi berbalut studi banding. Studi ini koperasi lain hanya 1 jam, kalau lihat-lihat mereka kan juga akan memberikan informasi semuanya, ya kan? Terus yang paling banyak membandingkan tempat wisata di Pasuruan karo ning Bali. Ya apa sih bandingannya kaya apa? Studi banding. Itu justru untuk itu Pak, iya kan? Pengurus, pengawas, kemudian anggota, pakai itu. Iya, salah. Undang-undangnya bunyi untuk pendidikan perkoperasian bagi anggota, supaya anggota ngerti apa hak dan tujuannya. Nah kalau beasiswa itu jenengan kasih nggak apa-apa, keluarkanlah biaya promosi itu loh. Itu kan. Jadi gini, ada di kompetensi itu ada istilah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi kebiasaan itu bukan berarti benar, itu salah. Baca itu undang-undangnya. Gitu loh. Beasiswa DKI boleh, tapi dibiayakan sing bener. Ya nek pendidikannya gede, ya gak apa-apa. Wis cilik hanya untuk beasiswa. Gak ono manfaatnya bagi koperasi. Gitu loh. Paham gak ya? Oke, itu kan prinsip koperasi, pendidikan perkoperasian bagi anggota. Ya pengurus juga anggota kan? Pengawas juga anggota. Gitu loh. Dari manajer karyawan dibiayakan. Oke. Baik, orientasi perkoperasian. Jenengan intinya adalah jenengan harus bisa membuat perencanaan. Ya, apa sih dibutuhkan? Apa sih masalahnya di koperasi itu? Gitu loh ya. Pak, masalah itu anggota gak ono sing gelem milih. Wes, ya toh? Tak begitu masalahnya anggota gak ono sing gelem milih. Pasal 1 tidak boleh langsung menyalahkan anggota. Pasal 1. Karena ono pasal 1 wanita selalu benar. Itu undang-undang beda meneh. Pasal 2, apabila wanita salah,
kembali ke pasal 1 nyatu. Salah ini pasal 1 wanita selalu benar. Belok ke kanan, alon-alon belok ke kanan, ratingnya sayangnya ke kiri. Begitu disalib kaget kan deh. Nah, sing nyalip kan dia nggak salah, ya kan? Mau rating ke kiri, berarti aku nggak boleh nyalip dari kiri. Oh dia mau ke kanan, ya kan? Mau ke kiri, disalib lah dari kanan. Kaget. Wah, ngerti ngomong menggok, cek dia dan sebagainya. Nah, sampai yang ke kiri, tapi kan aku orang menggok, terus kita lagi ini selalu pengurus pasal 1 tidak boleh menyalahkan anggota. Ya, pasal 2 harus selalu introspeksi. Ya, pasal 3 membuat keputusan sesuai dengan kondisinya. Nah, jadi itu 1 anggota apa gak gelem rasa ikut memiliki ini kurang ya wis itu anggota gak militan wis gak ikut rasa memiliki wis duwe koperasi ngono ijek tuku gula ning kono wis duwe koperasi tuku blonjone ning kono nyalahke anggota wis duwe ana wis dadi anggota koperasi pilih ijek ning Mekar nyalahke anggota dan sebagainya. Nomor 1 introspeksi. Kenapa anggota tidak mau pinjam? Introspeksi dulu, ya kan? Nah, berarti aku padahal murah, padahal gampang. Kok cengileng nih kono? Oh, berarti anggota itu nggak pernah ngerti produk-produknya koperasi, maka disosialisasikan. Kebutuhan anggota adalah informasi, maka cari strategi bagaimana saluran informasi dari koperasi ke anggota yang paling efektif. Gitu. Setiap kebijakan koperasi, setiap keputusan itu sudah terdistribusi ke anggota secara efektif. Yuk, mau caranya? Cari cara. Kan gitu. Cari cara. Siapa tahu anggota nggak ngerti. Siapa tahu anggota nggak ngerti ono simpanan sunatan. Sampai duwe anak 2 tahun, 3 tahun lanang nek war disunati umur 10 tahun rene nyimpen. Nah, sampai nek arep sunatke kemudian kok terus gak duwe duit rene silih. Lho apa bedane pinjaman ABC dengan pinjaman sunatan? Nek pinjaman sunatan itu bungane murah Pak, tapi jenengan wis 1 paket. Ya ngono lho ya. Sampean itu dari pinjam sekian sudah dipotong sekian, potongan itu untuk antar jemput, untuk apa itu materi sunat yang murah banget, sehingga orang tertarik kan. Ganti duit tak pilih aja, wis antar jemput, wis oleh iki kan, ya kan? Atau 1 paket dengan catering, nah, jadi apa itu berbisnis itu, bisnis memberikan pinjaman, tetapi bisa memberdayakan anggota yang punya catering. Ya anggota sing iso dadi apa itu materi sunat apa 1 paket. Tapi kami dibayar ke mereka, nanti anggota baru pinjam ke kita ngasuh. Ngono iku Pak kembangan nih mengelola usaha. Sehingga usaha-usaha anggota yang lain juga berdaya. Kemarin di Batu itu ada koperasi pasar. Pak, saya sudah namanya Pak koperasi pemasaran Pak. Loh, mau apa dia Pak? Kita mengkonekkan antara anggota 1 dengan anggota yang lain. Langsung saya tertarik. Aku nggak tertarik nih jadi anggota ini. Iki anggota bakul sayur, iki bakul ini di dalam pasar itu dikonekkan antara anggota 1 dengan anggota lain. Saya nggak tertarik. Aku iso B2B antara anggota nggak usah lewat koperasi, 1 pasar. Nah terus gimana? Harusnya adalah ketua koperasi, pengurus koperasi cari pasar di luar, kan gitu, ya kan? Barangnya anggota itu bisa dipasarkan ke warung-warung makan, orang-orang yang membuat ngerajang berambang goreng, kan gitu, ya kan? Baru itu bermanfaat bagi anggota. Gitu loh Pak. Koperasi. Nah terus duitnya koperasi itu kemana? Duitnya koperasi, nek ono bakul
gak duwe duit sing bayari koperasi, barang sing masar ning koperasi. Akhirnya bingung untung ya saling menguntungkan. Itulah berbisnis aman gitu loh. Dibayari tapi barang tak gol, bener ya. Mesti bayari, bener. Karena toko-toko itu, warung-warung makan itu bayari di koperasi, dipotong karo utangnya dia, gitu. Bisa gitu Pak, jangan posisi di pasar, gitu. Itu saja. Ya, baik. Jadi apa yang dibutuhkan calon peserta, sarana prasarana, ya, perlu dikasih sertifikat, materi ini terus orientasi prinsip-prinsip perkoperasian. Jadi materinya apa saja? Jenengan nanti kalau ujian itu akan diminta untuk membuat perencanaan pendidikan perkoperasian. Ya, anggota siapa yang mau diundang? Materinya apa? Ya kan? Kenapa kok materi itu? Jamnya berapa? Ya, tempatnya di mana? Butuh biaya berapa? Itu harusnya sudah jenengan siapkan pada saat jenengan membuat RKPB. Ojo aja pendidikan perkoperasian 2 kali. Terus anggarannya piro gak jelas. Gitu loh ya. Kenapa harus diundang? Kenapa materinya ini? Kan kita punya sejarah menyelesaikan masalah-masalah tadi itu. Kenapa anggota nggak mau pinjam? Kenapa anggota nggak mau nyimpan? Kenapa anggota nggak mau membayar simpanan pokok, simpanan wajib kan itu? Kenapa mereka jadi anggota koperasi tapi pasif? Itulah pendidikan perkoperasian. Kalau jenengan baca ini semuanya, bawah-bawah ini, nanti isinya kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Kurang satu durasi. Saya dibayar berapa menit? 1 menit itu 50 menit. Tuh, ada pertanyaan untuk pendidikan perkoperasian. Uangnya dari mana? Dari nama, apa dan sebagainya. Calon peserta itu diidentifikasi. Dan koperasi modern kayak di tempat saya ini kan koperasi modern sudah digital. Ya, ini harganya murah aplikasi ini. Ini aplikasinya cuma 45 juta. Ya kayak sing cuma 25 ya angel ya kan. Angel. Tapi saya bermimpi korban-korban sak kota Pasuruan yang masih kecil-kecil, yang modal sendirinya yang 75, 60, itu kan aset tadi yang saya tanyakan, belum modal sendiri, ya kan? Oke lah, asetnya dibuat rata-rata 200, orang sing 500, ada yang 1 miliar, kalau nggak salah, saya pernah ketemu, ya kan? Dibuat 200 hektar, berapa total korban? Berapa? 34, anggap aja 30. Rata-rata 200 hektar dibuat rata-rata 200 hektar, jadi berapa? 30 kali 250 pinter Pak? Piro? Pinter? 7,5 miliar. Akan terkumpul satu koperasi kalau bergabung kan? Satu koperasi yang mempunyai aset 7,5 miliar dengan anggota ribuan. Ya, kalau bergabung. Nek wis ngono, kira-kira tuku 35 juta nek duwe aset 7,5 miliar. Abot apa betul? Tidak abot. Laporan keuangan wis dadi, data penyimpan, peminjam, per jenis pinjaman ada, pajak wis ono, laporan keuangan, laporan RAT ono, iso dodolan PPOB, dodolan listrik, dodolan baju ya kan. Nah, pembayaran itu loh ya, leasing, beli pesawat itu wis ono oleh pendapatan, bayangkan. Terus berapa nih 30, terus berarti jadi satu koperasi? Iya, jadi satu koperasi. Nah, terus koperasi pengurus yang lama-lama ya kok Pak, tenang saja. Dengan menjadi pengurus kantor pelayanan di setiap kelurahan. Tapi koperasinya gede, kuat, nyilih ning kono, iso ndukuk ning kono,
milih ning gone kono, iso bayar ning kono karena sebetulnya itu wilayahnya satu kota, hanya satu korban. Gede. Bayangkan. Dalam jangka waktu sekian kalau itu dikelola dengan baik, dengan bisa juga mengikuti setiap budi wanita dan setiap bakti wanita di Surabaya. Dan yang seperti itu bukannya impossible tapi possible. Maka buat perencanaan-perencanaan. Ini momen, ini akhir tahun, waktunya membuat rencana kerja. Apa saja yang perlu di PAD, apa saja yang perlu direncanakan, dibuat mulai sekarang. Jangan membuat proyek kabupaten kota lain. Aku sedih kalau melihat operasi-operasi di kabupaten sekitar kota Pasuruan, Pak. Benar, Pak. Jadi kalau membuat RKRAPB, itu rencana kerja tahun lalu ditambah-tambah dikurangi. RKPB-nya itu dilebokkan di Excel dikalikan 10% digeret itu di kabupaten kota lain. Kalau di kota Pasuruan, boten Pak, boten bijak. Menurut ya. Padahal untuk apa yang direncanakan, apa yang besok mau dibuat, RKRPB-nya bagaimana, persus apa yang belum punya, langkah-langkah apa untuk membesarkan jumlah anggota, langkah-langkah apa supaya anggota mau meminjam, itu harus direncanakan mulai sekarang untuk program kerja tahun 2024. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya kalau ada tutur kata dan tingkah laku yang tidak berkenan. Yusuf itu sebenarnya ini ngomongnya ceplas-ceplos, tapi jangan khawatir, hati saya baik, sabar, suka menolong, suka menabung ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau mau jenengan mau ikut uji, langsung nanti bisa mendaftar ke panitia di belakang atau Mas Bayu dan sebagainya. Kita tunggu sampai hari ini ya, karena besok harus sudah perencanaan soalnya semuanya besok direncanakan. Apa? Waktunya berapa?